Bapak Kapolda Jawa Barat, tolong segera diperiksa pemilik kos dan penjaga kos dari kos di mana si pelaku menyandra pacarnya selama 3 tahun dan dianiaya. Karena tidak mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi. 3 tahun, kosnya kecil, pasti bisa melihat terjadi penganiayaan dan sebagainya. Menurut kita undang-undang hukum pidana kita, orang yang membiarkan tindak pidana berlangsung di depan matanya tidak dicegah bisa dianggap melakukan tindak pidana dan bisa dihukum. Jadi pemilik kos, terutama penjaga kos, harus segera diperiksa. Terutama penjaga kos pasti tahu terjadi penganiayaan di tempat kos itu, karena rumahnya pun tidak besar, dengan keadaan kosnya yang begitu bau berantakan. Penjaga kos harus segera diperiksa. Dia pasti tahu apa yang terjadi, agar diterapkan undang-undang KUH pidana. Membiarkan tindak pidana terjadi tidak mencegah merupakan perbuatan pidana. Salam Hotman Paris. Waktu bawa laki-laki namanya Topik ke bapak, ketemu nggak dengan bapak? Belum pernah ketemu, tapi udah pernah ke rumahnya ketemu sama istri saya. Oke. Waktu sama ibu, dia dikenalin sebagai pacar. Enggak juga sih, siapanya kita itu katanya buru-buru. Ini lagi ngukur perasaan seorang ayah, apalagi anak perempuan. Iya. Pada saat anak perempuannya tidak pulang seminggu, tidak pulang 2 minggu, kan ada cemas, Pak. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kecemasan Bapak diwujudkan dalam bentuk nengok nggak ke rumah kontrakannya? Suami saya yang saya Oh, suruh. suaminya yang ke sana. Iya, ke kosan. Ada di kosannya. Nggak ada. Kemudian dikontak. Iya. Terus ketika dikontak HP-nya, jawabnya apa? Kerja di Majalengka. Oke, disusul nggak ke Majalengka? Enggak, kita nggak tahu. Tapi ketika dia di Majalengka masih normal ngirim kabar. Kabar sebulan sekali. Ke siapa? Ada kadang ke suami saya, karena yang getol nanya Nyari. kabar sih suami. Saudara laki-laki pasti sayang sama adik perempuan. Iya, betul. Itu psikologinya begitu. Ada rasa curiga nggak? Ada, saya justru bilang ke suami. Oh, ini teteh ya yang punya perasaan nggak enaknya. Coba cari, aku bilang gitu. Mana tahu Pita masih ada di kosan yang di Pasteur itu. Oh, disusul lah ke kosan. Kok disusul? Itu sudah berapa bulan setelah Berarti hilang? 4 bulan. Udah lama ya, Iya, disusul. iya. Tidak ada. Tidak ada, tapi barang-barangnya kan ada. Teleponlah suami, langsung telepon ke Pita. Diangkat. Diangkat. Vitanya ada ngomong. Ada. Berarti Vita waktu itu ketika telepon masih dalam keadaan sadar dong. Mohon maaf ya, bisa jadi lagi menikmati rasa bahagia. Mungkin ya. Karena awal Iya. di pabriknya masih kerja. Sudah tidak ternyata. Ketika pindah ke Majalengka itu berarti sudah mengundurkan diri. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kok sampai nggak cerita mengundurkan diri? Kan waktu masih telepon. Berarti Vitanya ikut bohong berarti gitu loh. Iya gitu. Iya. Berarti kan sudah tahu bohong dong. Sudah. Setelah itu apa yang dilakukan oleh keluarga? Nyari, dari situ nyari. Ke? Di media sosial, saya viralin di IG. Lapor polisi nggak? Enggak. Karena pas saya bilang pulang ya tak, kalau enggak saya lapor polisi. So, coba aja kamu berani kalau lapor polisi, kata adik saya. Kalau kamu sampai lapor polisi, saya nggak akan pulang. Kemudian Lebaran nggak balik kan? Enggak. Nah, itu Lebaran nggak balik gimana reaksi keluarga? Sedih Pak. Kenapa nggak lapor polisi itu aja? Saya, Ya sudahlah, karena ini sudah terjadi. Ini kan pembelajaran bagi seluruh orang tua di Jawa Barat. Iya. Pokoknya anak kalau dibawa laki-laki nggak boleh. Iya. Kan aturannya begitu. Kalau belum nikah resmi ya bawa pergi nggak boleh. Guys, ini yang lagi rame. Ceweknya disiksa sama pacarnya sendiri. Dari yang cantik sampai mukanya udah gak berbentuk. Ya Tuhan, bener-bener bajing. Dan semoga cepet tertangkap. Nah, terus ini juga anak kuliah Gunadarma. Anak yang cantik, soleha, penurut sama orang tua. Tapi sialnya pertama kali pacaran ketemu cowok yang salah sampai dia diperkokos dan juga dibun-bun. Dulu gue juga pernah hampir mau diperkokos sama cowok yang gue kenal dari Bumble. Tinder. Tinder apa Bumble ya, antara itu deh ya. Nah jadi
itu di apartemen gue hampir mau diperkokos, tapi untungnya puji Tuhannya Tuhan masih melindungi gue sehingga itu tidak terjadi gitu ya. Jadi di sini gue mau bilang teman-teman, hati-hati dalam memilih pasangan ya, dan juga restu orang tua itu penting karena terkadang insting orang tua itu juga bagus gitu loh, tepat gitu loh. Nah yang anak Gunadarma itu juga, jadi insting mamanya itu udah merasa bahwa itu cowok yang gak benar. Tapi ya namanya kalau orang lagi jatuh cintaan ketutup matanya, gak kelihatan. Nah jadi jangan bucin-bucin amat ya, jangan cinta-cinta banget sama pasangan gitu loh. Yang lebih harus kita cinta itu Tuhan. Ya karena Tuhan gak akan pernah menyakiti, tetapi manusia sangat bisa menyakiti. Even itu pasangan hidup kita. Jadi please mulai sekarang libatkan Tuhan dalam kita melakukan apapun, termasuk pacaran, pasangan hidup. Ya, jangan sampai salah pilih pasangan hidup. Kalau salah udah deh ambiar hidup kamu tuh udah deh. Udah ambiar. Ya. Oke, libatkan Tuhan, semangat masih ada kok. Masih ada yang baik. Percayalah, Tuhan akan memberikan yang terbaik asal kita bersandar sama Tuhan. Pelajaran buat kita semua ya. Mau kenalan sama laki-laki yang kira-kira baru ngobrol aja dia udah kelihatan marah-marah, baru nelpon aja dia udah marah-marah, atau misalnya di depan muka kita dia marah-marah sama waiters gitu contohnya, atau dia marah-marah sama kasir, cuma ada masalah atau hal kecil aja dia langsung meledak gitu. Dari situ kalian harus hati-hati. Kalian harus pikir-pikir ulang untuk lebih jauh lagi kenal atau deket sama dia. Contohnya dari kasus Yovita. Kalau dia tuh setiap marah dia pukul, setiap marah dia siksa, setiap marah pokoknya selalu disiksa-siksa terus. Nah itu salah satu contoh laki-laki yang temperamen, yang psikopat. Jangan sampai kalian kena korban orang-orang yang temperamental seperti itu. Bukan cuma siksaan fisik. Kalau kalian juga kena siksaan secara verbal, itu sudah termasuk korban dari sifat temperamental seorang laki-laki. Jadi untuk kita hati-hati ya guys ya. Jangan sampai kita ketemu amit-amit ketemu sama orang kayak gitu. Untuk Yovita, semangat terus. Semoga lekas sembuh. Semoga pulih luka-lukanya, menjalankan kehidupan yang baru lagi Yovita ya. Mang, Taufik Hidayat benang. Urang mah tapi kecewa euy. Eta benang teh geuningan mulus keneh kitu. Cik atuh bapak polisi teh nya. Bawa heula kitu teh ka pasar, terus lepaskeun. Wah, moal kudu main hakim sendiri, pasti oge main hakim banyakan. Heuda kecewa tuh publik teh. Ayeuna benang menikot bersih keneh, terus we ditanya cengangas-cengenges gitu eta jelema teh. Eta geuningan menurut pengakuanna bibir jeung matana teh ku helm cenah euy. Cek urang teh anjir menikot teganya. Nah yang ada gor deui we kitu kah ku helm gitu warga Jabar ya. Aing bapak polisi mah kecewa. Cik atuh lepaskeun heula sakedeung, Pak. Selamat atas tertangkapnya Taufik Hidayat, seorang pelaku penganiayaan terhadap wanita di daerah Bandung. Sebetulnya gue kurang up to date tentang beritanya. Baru tadi sore gue tahu dari temen, dan ketika buka Instagram ada beberapa orang yang nge-tag. Saking penasarannya gue coba-coba searching, dan sepertinya orang ini agak sakit pak. Sepertinya orang ini agak sakit karena 96,5% penonton gue adalah laki-laki. Gue mau ngingetin bahwa sekeras apapun pertengkaran lu sama wanita, sehebat apapun lu dendam lu sama wanita, jangan pernah main fisik sama wanita. Jangan pernah. Karena lu pasti menang kalau sama cewek. Cuman menang yang memalukan. Mang punten ieu nya kangge wargi Garut Taufik Hidayat anu nyiksa awewe nepi ka 3 tahun. Eta anu jaya di Garut cenah punten ereng-erengan yeuh. Nuju diperyogikan pisan. Rek ti EKTC, rek ti Monreker, hayu kabehanana hayu ngumpul. Rek ti mana we oge hayu. Pangbubukeun ti abi punten. Jelema setan si eta nyiksa awewe kabur keneh. Teu wantun sia teh teu wantun. Ai ka awewe wantun. Ai
Ayo diteang ku polisi nyumput kemana tuh? Mengpengkel di Garut ya abi ayo. Teangan aing nengan tadi eueuh nu beungeutna siga kitu AI eta mah AI beungeutna aslina mah da sigana mah goreng patut atuh.